Saya cuma berdoa, Tuhan saya datang ke sini mau lihat anak saya lulus atau enggak, hanya Tuhan yang tahu, saya serahkan sama Tuhan, gitu aja saya. Dia keluar, oh itu, terus langsung kita kejar, langsung peluk, belum nanya lulus apa enggak, terus dia bilang, lulus mah, katanya berangkat. Oh, dia bilang berangkat mah ke Semarang mah, berangkat katanya. Di saat nanti kamu masuk di resimen Akpol, tunjukkan kau yang terbaik. Raih itu Adi Makayasa. Itu pesan Papa, ya. Kamu pasti bisa. Kenapa? Karena kamu tes ini ya Akpol, kamu bisa murni. Kamu bisa. Selama kamu bisa dan mau, pasti bisa. Saya orang tua dari Raja William Stephen Sinaga. Nama saya Biher Halomon Sinaga. Saya ibu dari Raja William Stephen Sinaga. Nama saya Ibu Rentina Sihaan. Itu di Santo Antonius, SMA Santo Antonius. Akademi Kepolisian. Ya, di Akpol. Kalau anak saya Raja, sosoknya anaknya smart sih kalau saya bilang. Anaknya cepat bergaul sama orang, gitu yang saya lihat. Selalu riang gitu. Yang pasti kalau Stephen, tadi yang ibunya udah ngomong, gampang bergaul, banyak teman dia tuh. Kesehariannya kalau dia cerita, kalau sama temannya itu lu ngadapin nggak seru seperti itu. Itu saking ininya. Awalnya anak kami si Raja itu dari kelas 2 SMA. Karena ada beberapa temannya kan orang tuanya ada tentara, ada polisi. Nah, jadi dia suka main ke rumah temannya sehingga dia tertarik. Nah, jadi dia ngomong, "Pak, Ma, saya pengennya dong masuk nanti tes polisi." Cuma saya bilang, "Emang kamu ada bakat ke sana?" Saya gituin. Jangan sampai nanti kalau ikut-ikutan kan gitu. Itu awal mulanya dari kelas 2 SMA. Berjalannya waktu, di kelas 2 itu sudah sering dia tuh olahraga sama teman-temannya. Dia pergi ke Senayan, jauh-jauh tuh ke Senayan, ke Pelrum, PTIK yang di Blok M ya, sama teman-temannya. Kita kan tadinya suka nanya, nanti cita-citanya kemana dari dia tadinya arsitek ngomongnya, arsitek, pengen arsitek karena dia senang gambar. Jadi apa-apa dia suka gambar, bagus lagi gambarnya. Jadi dia bilang arsitek. Tapi sesudah masuk di SMA kelas 2, baru mau masuk tuh semester 1, dia mengutarakan, dia bilang, "Mah, saya nanti pengen jadi ke polisi sih, ke kepolisian," katanya gitu. Saya pikir, baru kelas 2 ikut-ikutan kayaknya nih gitu. Saya bilang, emang mau jadi polisi? Jadi polisi itu susah loh. Nanti dikirim ke Papua gitu. Ketemu dengan di sana biasanya dikirim. Kalau yang baru-baru nanti saya nggak tahu ya. Cuman ini aja karena jujur kalau saya tadinya jangan deh. Anak pertama kan biasalah jangan jauh-jauh dari mama gitu. Saya bilang kalau bisa sih pengusaha aja gitu. Cuman dia bilang selalu dia bilang mau mah jadi ini Akpol gitu. Pernah satu kali kita baru dia masuk kelas 2, jadi kan dia les di Inten. Dari kelas 2 tadinya sih dia di Kumon waktu di SMP. Terus sesudah SMA itu kelas 2 kita masukkan di Inten. Terus nanti kalau di Inten kan tujuannya perguruan tinggi negeri, tahunya ke sana kan arahnya seperti itu. Jadi di Inten itu dari di sana dari bimbelnya minta semua tulis nama semua, terus cita-cita kemana gitu ya, ke perguruan tinggi mana. Terus dia sendiri bikin ke Akademi Kepolisian. Saya sempat dipanggil dari Inten. Dipanggil orang kakak pembimbingnya, kasih tahu, terus ini anak rada beda dari semua anak-anak di sini karena
kita bikin minta cita-citanya, ini Bu dia sendiri yang lain. Ini dia bilang dia mau ke kepolisian. Takutnya Ibu nanti kecewa. Kalau misalnya buat kepolisian, saya pikir tempatnya bukan di sini gitu, karena ini memang tujuannya untuk perguruan tinggi negeri gitu. Apa Ibu boleh dibicarakan lagi, diskusi lagi supaya nanti hasilnya maksimal gitu. Saya bilang, Pak, nggak apa-apa. Ini kan baru masuk kelas 2, jadi mungkin dilihat teman-temannya, siapa tahu mungkin teman-temannya di sekolah takutnya ikut-ikutan gitu. Nggak apa-apa Pak, masih lama kok, nanti juga akan berubah. Saya bilang nggak apa-apa, dia tetap di sini. Karena dari dia sendiri bilang, Mah, aku jangan diinten, aku mau pengen nanti jadi ke kepolisian gitu kan. Aku mau jadi polisi. Kalau bimbelnya jangan diinten lah gitu, karena dia bilang beda pelajarannya gitu kan. Saya bilang nggak usah, tetap aja situ aja, itu juga perlu, kamu kan masih anak SMA, itu perlu pelajaran SMA kok yang diajarkan di situ gitu. Dia sudah daftar untuk jasmani. Daftar sendiri di Kodam Jaya. Oh, dia yang nyari sendiri. Iya, betul. Gitu. Saya pikir ini anak kok lama pulangnya ya, kan pulangnya jam 3 ya, biasanya jam di rumah itu udah jam 4 udah di rumah gitu ya, karena memang rada jauh. Saya bilang, saya telepon terus dia suka nggak ngangkat, nanti pulang-pulang jam 6:30 gitu. Saya tanya dari mana, saya ikut jasmani di Kodam Jaya. Jadi saya tanya sama siapa, kebetulan ada temannya, sudah ada temannya yang masuk di situ gitu. Waktunya dalam seminggu 2 atau 3 kali, saya lupa gitu. Jadi saya bilang, ini udah bulan Agustus, kamu nanti sudah mau masuk di Inten, terus itu gimana? Saya bilang, janganlah, harus pilih, kan waktunya kan bentrok gitu, kamu nggak bisa. Utamakan dulu yang akademik ini, itu mah bisa nanti. Kalau jasmani mah nanti aja gitu. Pokoknya tujuannya dulu, nanti biar kamu dapat perguruan tinggi yang negeri. Terus dia bilang, iya mas, saya 1 bulan aja, tinggal bulan ini aja di sini gitu. Kembalilah dia ke Inten. Hatinya tetap mau yang buat kedinasan. Saya pikir buat kedinasan kan masih lama nih. Ini kan kamu baru anak SMA, baru kelas 2, masih lama. Nanti kedinasan kan abis lulus gitu. Saya pikirnya begitu. Nggak usah dulu lah. Yang penting ini aja dulu untuk akademik di SMA, untuk perguruan tinggi. Saya sih tetap tujuannya seperti itu. Tetap berjalan. Itu berjalan sampai selesai ya. Kita tanya masih tetap nih di kepolisian, di Akpol, ke sharing ke teman juga. Waduh, kok katanya di Akpol susah nih gitu. Dengarnya seperti itu gitu. Waduh bang, boleh nggak ya kamu nggak usah di Akpol, kuliah aja deh. Mama bujuk nih kuliah. Dia sempat kita arahkan juga ambil di ITB 1, terus ambil di Undip, itu hukum. Cuman ya belum rezekinya di situ, memang benar tidak rezekinya, tidak masuk, tidak keterima gitu. Karena memang dengan berat hati dia melakukan itu, karena orang tua ya, keinginan kita dia nggak dapat. Terus akhirnya kita diskusi, kayaknya nih berat deh, kita harus mengalah juga nih. Terus ini bagaimana, kok kayak anaknya kekeh ke situ, ke Akpol. Terus cerita gitu, kita lihat, kita dengar juga dari orang-orang lah ya, banyak orang gitu. Coba, aduh, ke sono itu susah katanya gitu, susah banget katanya. Jangan deh, kata orang-orang, kalau nggak kuat gitu ya, nggak usah coba-coba gitu. Iya ya, saya pikir gitu. Tapi saya pikir anak saya kok pede banget ya gitu mau ke situ. Saya sempat juga bilang, bang, coba dipikirkan lagi gitu. Iya mah, saya mau pengen jadi masuk Akpol. Omongannya dia pun jauh sebelum di Bintang Bangsa, dia selalu bilang sama adiknya, dia udah lulus nih, udah pengangguran nih ceritanya ya kan, gitu. Terus dia bilang, saya lagi renov rumah. Terus saya bilang,
harus ada kamarnya buat dia gitu. Terus dia bilang, saya nggak usah mah katanya gitu, karena saya nanti sudah di Akpol, udah di Semarang gitu. Ke adiknya juga dia bilang, nanti di kamar abang nanti udah nggak di sini, nanti abang udah jadi Akpol ya dek, nanti kamu yang gantiin abang gitu kan. Kalau papanya sih katanya terserah mau yang mana, papa dukung kok, asal itu kamu bisa bertanggung jawab gitu, terserah kamu mau ke Akpol, mau ke Akmil, mau kuliah, papa support, dukung, nggak apa-apa. Terutama di jasmani ya, terutama di jasmani. Kalau di jasmani itu dia memang usahanya, saya bilang semangat banget. Dari dia lari, dari dia pull up ya, yang apa Iya, yang, terus push up, sit up gitu. Dari situ karena kita lihat, oh ya kita dukung, kita ya udah kita support aja. Terus sama bapaknya bilang, udahlah sekarang gimana caranya, anak kan nggak kuliah ini dan nggak dapat, jadi dia minta kita carikan bimbel seperti yang dia mau gitu. Saya selalu tanamkan ke dia seperti ini, Bang, seorang Akpol itu tidak gampang. Kenapa? Itu calon-calon pemimpin, kelak akan jadi pemimpin. Terus apa yang harus kamu lakukan mempersiapkan dirimu jadi pemimpin? Jadi jangan sembarang. Contoh hal saya selalu ngomong itu, masalah bangun disiplin tuh waktu harus, nggak bisa main-main. Gimana kau nanti membimbing anggotamu, anak buahmu, kau sendiri tidak disiplin? Itu selalu, dan itu harus belajar. Jangan sampai nanti anak buah nanya kamu nggak tahu apa-apa. Memang kamu harus lebih pintar dari, saya selalu ngomong gitu. Iya Pak, gampang, pokoknya aman. Lalu jawabnya begitu. Tapi memang dari SD dia dulu udah kelihatan memang ada apa ya, IQ. Jadi mengingat sesuatu tuh, misalkan sejarah itu kuat ya. Nah, jadi saya ngomong, Bang, intinya Papa itu support kamu. Kalau memang kamu mau jadi aktor nggak masalah. Kebetulan dulu saya pernah memang tes di tentara, pernah polisi dua kali gagal saya. Di tentara 1 kali gagal. Jadi saya bilang, jangan sampai kayak Papa. Kalau memang mau jadi aktor silahkan, Papa dukung, pasti saya dukung. Tapi ya persiapkan, jangan tanggung-tanggung. Karena udah tanggung nanti kau gagal, orang udah kemana, kuliah udah selesai, kamu baru mau kuliah lagi. Saya ngomong begitu. Oh iya Pak. Tantangannya mungkin ini sih yang saya lihat dia untuk mau jadi Akpol ini ya. Dia sudah di Bintang Bangsa. Memang seperti yang dibilang papahnya itu selalu, kadang-kadang raja itu pulang, misalnya sudah pulang tuh kayak di sidang gitu. Terus kata papanya, bila perlu handphone itu 1 tahun papa nggak kasih katanya. Kamu harus disiplin, kamu harus bisa, nggak usah pakai handphone, nggak usah apalagi apa biasalah anak-anak muda ya, nggak usah pikirkan dulu sekarang pacar-pacaran itu. Pokoknya cita-citamu dulu yang kau pikirkan, itu nanti akan ikut sendiri gitu. Ini dulu yang fokus kamu, selalu begitu. Jadi kadang-kadang saya juga kasihan, siap selalu dia. Tantangannya yang saya lihat, bangunnya itu susah, nggak disiplin, tapi tetap diingatkan gitu. Karena kalau seorang Akpol itu kan nanti akan jadi pemimpin, nggak bisa, itu harus disiplin waktunya gitu. Salah satu ya dibangunnya, terus di main handphonenya gitu. Karena dibangunnya dia pikir, oh nanti saya ke Bintang Bangsa masuknya jam 10 ya, jam 10, nanti saya berangkat jam 9, berarti saya bangun kayak diatur gitu, nanti saya bangun jam 7:30, udah cukup 7:30 saya bangun gitu, karena jam 9 saya udah berangkat 1 jam, dia udah perhitungkan 1 jam cukup ke sana. Karena papanya selalu bilang, kamu nggak boleh di Bintang Bangsa masuk jam 10, kamu masuk datang nyampe di situ jam 10 atau jam 10 kurang 5, minimal jam 9:45 kamu sudah harus di sana
Itu selalu itu. Yes, Selalu berdebat masalah waktu itu. Rada tantangannya sih di handphone salah satunya ya. Handphone ya, Nggak bisa lepas dari handphone gitu. Kita juga bergumul gimana caranya ya ke handphone nih. Karena papanya juga suka kirim video-video untuk memotivasi gitu kan. Sering banget tuh karena kita ada grup keluarga juga. Gitu ada grup keluarga. Jadi suka dikirim. Mungkin dilihat di YouTube kali di mana gitu. Nanti di-share di grup. Maksudnya biar Raja juga lihat gitu. Oh ya seperti ini. Nanti papanya sudah pulang, udah malam. Nanti ngomong lagi yang dia share gitu. Kan ada tadi papa share di grup. Udah lihat belum? Seperti apa? Ya itu gitu. Biar apa? Biar dia termotivasi juga. Itu anak ada tuh kalau nggak salah dari Taruni kali, yang dari Nias kalau nggak salah itu. Terus katanya dia nggak pegang handphone sampai setahun gitu. Jadi maksudnya ya oke lah, papa nggak bilang kamu nggak pegang handphone, tapi ada waktunya gitu. Selalu itu tantangannya, waktunya. Boleh kamu megang handphone, boleh bermedia sosial itu, tapi harus ada waktunya. Misalnya, oh ya saya bangun jam 5, kamu bangun jam 5, terus beres-beres jam 6, kamu sudah harus begini olahraga, terus buka bukumu nih, ini banyak nih buku katanya gitu. Coba kamu bahas ini karena semuanya dari sini, sampai busa itu mulut ngomongin terus. Iya pak gitu. Jadi salah satu tuh tantangannya sama bangunnya itu. Akademik ya itu tadi, pertama dia pernah beli buku, itu kan ada buku masuk kedinasan ya, Akpol Akmil, itu tahun 2024 dia beli. Saya nggak puas, masuk di 2025 Januari saya beli lagi. Saya kasih dia tuh. Itu tadi namanya anak ya, udah pegang handphone. Jadi buku ini buat apa dong kita beli? Kalau nggak kita jual, kita kiloin, saya gitu sempat. Itu tantangan. Tapi saya bilang, kalau kamu nggak pernah buku ini, gimana kamu tahu? Orang semakin banyak informasi dibaca, 1-2 pasti nempel di otaknya. Saya bilang begitu. Jadi nggak mungkin lah orang tahu nggak pernah membaca atau nggak pernah mendengar. Caranya bagaimana? Biar banyak nanti wawasanmu. Baca, kerjakan soal ini. Sampai saya bikin, kau harus program dirimu. Harus. Sekarang kau nganggur nih, nggak ngapa-ngapain. Masa cuman yang ke bintang bangsa nanti kamu? Saya gitu. Sekarang dari jam 8 kau udah, kayak anggap kau kuliah. Berapa jam kau pagi-pagi nih? Baca buku, istirahat, nanti main handphone. Nanti siang harus ada, saya ngomong begitu. Cuman, ya namanya anak udah pegang handphone tadi. Cuman dibuka sebentar, udah naik kaki, udah selesai. Itu tantangan terberat memang. Kalau tantangan dari kami ya, sebenarnya sih pengen banyak diskusi dengan teman-teman. Kebetulan kan saya ada kenal juga anggota gitu ya. Pengen bawa dia untuk berdiskusi ke sana. Cuman apalah daya ya. Ya nggak kesampaian. Jadi tantangannya pengen mau berikan yang terbaik ke dia. Karena dalam setahun kurang lebih kan dia nganggur untuk persiapan itu. Bagaimana biar dia itu terpenuhi atau terisi waktu dia dengan baik. Cuman dari kami sendiri, ya saya kan sibuk kerja juga, mamanya sibuk ngurusin anak ya, itu tantangannya. Kalau tantangannya sih dari saya pikir, waduh, anak saya nanti kalau jadi polisi, ya karena lihat di berita ya, waduh, nanti kalau dikirim ke Papua gimana dong, jauh banget ya, nggak ketemu lagi gitu ya. Tapi saya bilang gini, saya doa Tuhan, cuman Tuhan yang paling tahu buat masa depan anak saya. Apa yang terbaik buat Raja, Tuhan yang tahu. Kalaupun saya harus memang, ya jujur kalau ke polisi itu memang rada berat hati juga karena nggak mau jauh-jauh gitu ya. Tapi saya pikir, saya doa, saya bilang Tuhan yang paling tahu. Kalau Tuhan memang izinkan dia di sini, Tuhan izinkan dia di sini, Tuhan yang mampukan dia, kayak gitu.
saya juga saya bilang gini, Tuhan saya juga nggak punya kenalan yang berbintang misalnya, atau punya dana, nggak ada gitu. Keluarga sederhana. Saya pikir dari tempat saya juga belum ada, dari lingkungan saya juga kebetulan belum ada. Dari ya. Keluarga nggak ada juga, ada sih dari Bintara, gitu. Keponakan saya ada dari Bintara gitu. Saya pikir, aduh, rada. Kalau mau cerita juga, misalnya anaknya udah di mana, kuliah di mana gitu. Gimana ya ibu ya, anak pertama, anaknya nggak kuliah, rada gimana ya mau ngomong, tapi mau kasih tahu dia pengennya jadi akpol, kurang pede juga gitu ya kan. Ada seperti itu tantangannya. Tapi tetap saya bilang, saya pikir ya nggak apa-apa lah. Dia maunya ke akpol gitu, tetap saya kasih tahu maunya ke akpol. Ya terserah responnya mereka seperti apa, tapi saya kuat-kuatkan juga sih, saya ya maunya ke akpol. Oh iya, kalau ke akpol kan seperti ini ya. Saya pikir saya cuman punya doa aja begitu. Tantangannya berat buat saya, apalagi saya pikir jauh-jauh nih, terus nggak ketemu. Nah, pertama lagi. Gitu. Oh iya, itu sih. Saya akan merasa kalau di abdi negara itu kan berarti anak saya milik saya cuma 18 tahun dong. Gitu. Selanjutnya nanti udah milik negara. Saya pikirnya gitu. Itu juga berat. Tapi untuk masa depannya dia, cita-citanya dia, karena ini keinginan kemauannya dia, saya ikhlas. Iya. Saya memang orangnya suka mendidik anak itu biar mandiri ya. Saya tidak pernah kepikiran lolos apa enggak nanti anak saya, enggak. Tapi saya modalin dia bahwa dia itu harus bisa. Nah, karena saya merasa dulu ngurus sendiri. Karena saya ke Jakarta tidak ada yang saya kenal. Nah, saya bilang, Bang, kamu mau masuk akpol, kamu harus mandiri ya. Semua urusannya, administrasimu, kau harus urus sendiri. Papa bukan berarti tidak mau, dan Papa bukan berarti tidak mampu. Saya mampu dan saya mau. Tapi saya mau lihat sama kamu, saya kasih tahu, biar kamu bisa. Benar-benar kamu tahu prosesnya, administrasinya apa sih yang disiapin. Habis itu tahapannya kamu tahu, sehingga kamu nanti akan menikmati perjalanan itu. Saya ngomong begitu. Begitu daftar, sebelum daftar ya, kan dia harus ke kecamatan, ke SD, SMP, SMA legalisir semua, ke kecamatan, ke puskesmas, kelurahan, dia semua. Nggak pernah saya damping. Saya hanya bertanya seperti ini, ada yang kurang Bang? Ada yang perlu saya bantu? Itu aja. Aman Pak, cukup. Terus diurus semua. Hari 2 hari 3 hari kemudian saya tanya, ada yang kurang? Cukup. Kurang materainya aja Pak, beli. Iya. Beli berapa biji? 40. Pertama 30 dulu. 30 nih beli 40. Saya kasih. Dia sendiri beli lagi. Ya. Saya hanya udah selesai berkas semua, tinggal tanda tangan. Saya cek semua kan. Oh ini kurang nih, nggak boleh begini nih. Bukan Pak, ini kan sudah dari Polresnya. Jadi kita harus ngikutin ini. Oh ya sudah. Saya tinggal tanda tangan. Jadi memang dari awal persiapan pemberkasan dia semua. Sampai ke Polda juga mau tes tidak pernah saya antar. Nggak pernah sekali. Tidak pernah. Iya. Hanya sekali saya antar itu waktu dia tes jasmani di Brigit, yang daerah Cijantung itu di Kalisari. Itu sekali saya antar jam 3 pagi kan. Seperti itu. Jadi sebelum Pantuhir ya, boleh cerita ya, masih di Polda Metro Jaya. Karena jujur aja kita nggak pernah ngantar dan nggak pernah tahu seperti apa di sana. Yang penting dia diberangkatkan, didoain, diberangkatkan gitu. Udah gitu. Nanti pulang, Bang gimana hasilnya? Oh, aman mah, begitu kasih tahu ya. Karena di waktu mereka tes kan nilainya di semua langsung mereka tahu, habis itu udah ada langsung nilai gitu. Jadi transparan. Pas di Polda Metro Jaya itu ya pengumuman gitu ya, sudah jam 7:30 malam, abang saya telepon,
Dia tanya karena dia tahu ya saya kasih tahu. Terus gimana Raja? Udah gimana? Udah pengumuman gitu. Saya bilang belum tahu Kak gitu. Loh, biasanya sih malam sih. Yang kemarin-kemarin sampai di rumah jam 12 malam, katanya sampai jam 11 apa jam berapa itu udah malam baru pengumuman, saya gitu. Loh, emang kalian di mana? Gitu, di rumah. Lah, papanya di rumah. Lah, anak pengumuman kok nggak didampingin? Gitu. Kok malah santai-santai kalian di rumah? Lah itu anak-anak orang tua pada di sono biasanya kan gitu. Itu ya anak yang kakak saya yang anaknya Bintara gitu. Loh, gimana nih? Harus ke sono dilihat, ada nanti dukungan orang tua juga perlu gitu kan. Masa kalian anaknya mau pengumuman nggak pernah tahu gitu, kok cuek bener gitu. Jadi saya pikir waduh, papanya juga kan baru pulang, waduh kita diomelin nih gitu. Iya, harus ke sono, kasih supportnya dong katanya gitu. Nanti kalaupun lulus nggak lulus ya kan harus dipeluk gitu. Jadi dia juga semangat, jangan sampai nanti misalnya dia nggak lolos ke Semarang, takutnya jadi down gitu maksudnya ya. Oh iya Kak, iya. Sekarang udah jalan sekarang gitu. Jalan deh, udah jam 8 ya. Iya. Kita jalan. Katanya papanya, ayo kita cari itu dulu deh, cari martabak. Udah lapar itu anak nanti. Oh ya, kita ke sana, kita berangkat, kita lihat bener orang tua rame banget di sana ternyata. Penuh. Saya pikir, Di oh lapangan iya ya. Polda tuh. Iya ya, banyak juga ya orang tua. Berarti kita doang nih Pak orang tua nggak datang mungkin gitu. Harus nggak tahu. Ya ngobrol sama orang tua ya, orang tua yang lain cerita, oh iya kita dari sampai ada grupnya ternyata mereka gitu. Nggak tahu gitu. Tapi ada grupnya, iya. Waktu kemarin juga pengumuman, pokoknya anak saya kalau mau tes aja anterin terus, nungguin sampai selesai, katanya gitu. Malu juga ya. Baru kali ini datang gitu ya. Dan terus, ibu belum pernah ke sini? Saya bilang, belum Bu. Wah, terus anaknya nggak diantar? Nah, enggak, ini baru tahu. Kirain nggak ada orang tua yang dampingin. Wah, lama, katanya terlambat. Kita sampai ada grup sampai bawa tikar segala gitu. Saking lamanya katanya kan. Iya. Sampai malam banget soalnya. Saya pikir, kasihan juga ya anak saya. Saya pikir karena dia juga bilang. Udah nggak apa-apa kok mah gitu, kayaknya dia ngerti mamanya juga sibuk biasalah ibu rumah tangga ya. Dia anaknya ngerti banget gitu, jadi nggak manja, nggak ini, bisa mandiri gitu. Pas pengumuman udah pada keluar tuh, waduh orang tua udah bilang, yang mana ya anak saya, mana ya Bajunya salah semua. Batik semua, botak semua ya kan, cuman lihat botak-botaknya aja nih, yang mana ya. Oh, udah ada yang keluar anaknya udah peluk, udah cium, udah nangis gitu ya, ngucapin selamat. Ada juga yang masih belum rezekinya juga tetap disupport gitu. Saya cuma berdoa, Tuhan saya datang ke sini mau lihat anak saya lulus atau enggak, hanya Tuhan yang tahu, saya serahkan sama Tuhan gitu aja saya. Saya nggak perlu kecewa, pokoknya apapun itu hasilnya itu yang terbaik gitu. Lama, yang akpol rada terakhir keluarnya, rada lama. Terus ada yang kita kenalan anaknya akpol, tapi ibunya sudah tahu kalau anaknya udah lulus, maksudnya udah dikirim ke Semarang, udah langsung kabarin lewat handphone WA, ini anak kok nggak bisa, handphonenya belum aktif. Waduh, dekat juga. Jangan-jangan berarti nggak lulus nih. Gitu mikirnya ya, karena oh ya anak saya udah girak, anak suami istri udah berpelukan, selamat anak udah lulus, sekalipun belum keluar karena sudah dikasih tahu lewat WA, ini saya telepon nggak diangkat, nggak aktif, masih contreng satu, saya ini deket-deket juga rada lama. Akhirnya dia keluar, oh itu. Terus langsung kita kejar, langsung peluk, belum nanya lulus apa enggak. Terus dia bilang,
lulus mah katanya berangkat. Oh dia bilang berangkat mah ke Semarang mah berangkat katanya. Udah. Dia kaget juga kali ya kan, Bunda sama Bapak sebelumnya nggak pernah. Enggak, dia nggak tahu kalau kita datang. Iya, nggak tahu. Dia, dia bilang, Tidak oh tahu. mama datang katanya gitu. Kok tahu? Katanya, iya tahu dong. Pasti mama tahu. Kan ini kan udah kamu bilang, oh mama datang, kirain mama nggak datang. Itu kita bareng pulang. Temennya juga sudah datang jemput dia teman-temannya. Iya. Karena teman-temannya yang kemarin yang satu lettingnya dia itu sebelum pengumuman yang di Polda mereka sudah gugur gitu. Jadi Tapi disemangatin ya. mereka tetap datang gitu. Ya senang lah ya, senang pelukan. Ya kita pulang, teman-temannya juga kita ke rumah gitu. Pas waktu di Semarang ya, berangkat tanggal 6 ya, tanggal 6 ya, Tanggal 6 Juli. 6 Juli. Berangkat ke Semarang, kita juga persiapkanlah itu buat barang-barang yang harus dibawa. Jadi tanggal 6 kita antar dia ke Senayan karena berkumpul di sana. Saya lihat, waduh, teman-temannya pada gede-gede banget nih gitu ya. Terus dia bilang dia tetap semangat. Cuman kan kita bilang mama sama soalnya dia udah tanya mah kalau misalnya nanti saya ke Semarang papa mama mau ke sana nggak gitu, ikut nggak? Kayaknya kalau untuk ke sana nggak ya bang, kita cuman ngantar aja, tapi nanti kalau misalnya udah mau pengumuman papa mama pasti datang gitu. Oh gitu, oh ya udah nggak apa-apa mah katanya gitu. Ya pokoknya kamu tetap semangat, lakukan bagianmu, nanti Tuhan ambil bagiannya. Pokoknya kamu berikan yang terbaik, itu aja. Nggak perlu kamu minder misalnya, oh iya saya kan begini, waduh teman-teman saya begini, saya anak keluarga yang sederhana. Nggak perlu, jangan pikirkan itu. Pokoknya fokus, lakukan yang terbaik. Saya selalu begitu. Mereka berangkat, pengumuman ya, belum pengumuman, ada pengumuman dari Semarang. Handphone pengumumannya hari Selasa. Sebelum hari Selasa, hari Jumat itu ada, kita ditelepon dari pihak Semarang, dari Akpol untuk pengambilan handphone. Handphone kita kan masih di sini, belum ada rencana mau ke sana. Nanti hari Selasa baru ke sana gitu. Ini hari Jumat sudah ngambil handphone. Waduh, bagaimana ya? Kebetulan ada teman di sana, kita telepon minta tolong biar diambilkan handphonenya gitu, dititipkan di mereka. Ya, hari Selasa pengumuman, kita berangkat hari Senin malam jam 12 malam naik kereta dari stasiun Senen. Iya, itu jam 12 malam, nyampe pagi pengumuman di sana. Terus kita cari-cari, udah ada sih tempatnya. Ke sana kita ambil koper, kan disuruh udah bisa pengambilan koper gitu. Oh kita ke sana, ya udah rame banget ya, orang tua udah banyak. Coba ngobrol gitu, ngobrol sama orang tua, terus katanya udah berapa lama di sini? Ada yang bilang dari tanggal 7. Mereka udah di sana dari tanggal 7. Ada yang minggu lalu sudah datang, ada yang udah berapa hari. Udah dari kapan, Bu? baru tadi pagi nyampe gitu. Oh baru tadi pagi, oh jadi nggak pernah kesini? belum baru ini Bu. Oh iya. Terus kita dipanggil untuk ngambil kopernya. Pas kita ngambil, terus Balik ke hotel dulu. balik ke penginapan dulu. Terus biasanya juga malam kayaknya gitu. Pengumuman kirain sama seperti yang di Polda gitu ya, santai-santai dulu lah, kan capek juga ya. Masih ya udah kita istirahat dulu deh di penginapan, nanti sorean aja ke sana, paling juga malam. Udah kita ke penginapan, beres-beres, istirahat sebentar. Kita bilang sama yang antar jemput, nanti datang ke sini jam 3 aja gitu. Oh iya Bu. Terus kita suruh pergi dulu. Udah jam 3 bapaknya datang jemput kita ke
Akpol, ya kita ke situ lah udah rame. Bapaknya ngomel, ini nih kita kesini bukan mau tiduran, bukan mau ini istirahat, mau lihat anak pengumuman. Ini nih gara-gara mama nih kelamaan gitu ya. Udah sore, kita lihat udah rame, udah ada anak yang udah sama orang tua, udah datang nih, udah nangis. Saya pikir, waduh, ini berarti udah lulus nih, gitu. Karena itu udah sama orang tua ya. Saya panik juga jadinya. Waduh, saya lihat, saya tanya, saya coba ngobrol sama orang tua yang lain. Bu, sudah pengumuman ya? Sudah, katanya. Waduh, telat nih kita. Waduh, telat nih. Tapi saya yakinkan saya begini, Tuhan, saya datang ke sini mau lihat pengumuman anak saya. Apapun itu hasilnya, biarlah saya terima. Apapun itu hasilnya, itu yang terbaik buat Raja. Gitu. Jadi saya nggak boleh, kalaupun nanti dia nggak lulus, saya juga nggak boleh kecewa. Itulah yang terbaik karena Tuhan yang paling tahu buat masa depan anak saya. Gitu aja untuk menenangkan hati. Udah pada datang, saya tanya, saya juga ikut panik. Ada yang nangis-nangis, saya juga ikut nangis. Peluk itu anak juga. Saya tanya, udah pengumuman, udah ini yang dikirim ke sini, itu yang gagal. Oh, yang keluar? Yang keluar kan jauh, tempatnya jauh, kita nggak boleh ke sana. Katanya sebelumnya itu dulu dibikin layar, jadi orang tua bisa nonton. Kalau ini kemarin nggak ada gitu. Jadi bingung, mana ya? Jadi banyak tuh mobil-mobil di Akpol itu yang udah datang gitu ya, datang. Saya lihat ini acara ada kali, acara di Akpol nih lagi ada acara kali. Saya lihat ada ibu-ibu, bapak-bapak di bis itu dibawa, mereka datang, ada yang turun, tapi ada yang dibawa. Yang mana ya? Kita udah berpencar nih. Papanya udah nggak sama-sama lagi. Papanya udah langsung, pokoknya setiap bis yang datang dari arah sono, papanya udah langsung kejar tuh. Karena dia bilang yang dibawa ke sini itu yang gagal gitu, yang kan pulang. Kalau yang di sana itu yang masuk gitu, yang tinggal di sana gitu. Saya cari ada nggak raja mana ya, udah deg-degan. Papanya, saya coba ngobrol sama yang lain, mereka juga kan deg-degan banget, orang tua pokoknya pada gimana? Iya doa, gimana? Papanya udah jalan ke sono nyariin, ada nggak anaknya gitu. Ada, saya tanya, Mbak, ini udah benar-benar pengumuman? Iya. Yang masuk ke sini itu yang gagal? Iya Bu. Polda Metro Jaya udah keluar belum? Saya bilang, sudah ada belum? Oh udah, tadi sudah ada yang dari Polda Metro Jaya. Ada teman saya dari Polda Metro Jaya udah pulang gitu. Terus ada keluar satu anak tuh, saya lupa namanya, temannya Raja kebetulan waktu pemberangkatan dari Senayan gitu. Papanya lihat mereka ngobrol gitu, papanya langsung kejar itu anak, namanya lupa siapa. Dia bilang, dek, sudah pengumuman ya? Sudah Om, katanya gitu. Kamu tak kenal Raja nggak, katanya? Oh iya, Raja Sinaga ya? Dia gitu. Iya. Terus kamu gimana? Lulus apa enggak? Enggak Om, saya gagal, katanya gitu. Oh sedih, peluk itu anak, peluk. Ada semangat ya, semangat, nanti masih ada kesempatan, masih ada waktu. Terus dia bilang, iya Om, iya Tante. Terus Mama Papa di mana? Ini lagi nyari gitu, ini lagi nyari. Terus Raja lulus Om, Raja lulus, dia tinggal di sana, ada di sana. Kalau yang lulus masih tinggal di sana, yang pulang baru ke sini gitu. Hah? Dia cari-cari, Mama, Raja lulus. Dia nggak tahu, dia teriak-teriak, Mama, Raja lulus. Dia cari. Saya dengar suaranya, oh iya, langsung kita berpelukan. Saya bilang, siapa yang ngomong? Ini temannya gitu, ini temannya Raja gitu. Waduh, puji Tuhan banget, terima kasih Tuhan gitu ya. Kami kesini nggak sia-sia Tuhan gitu. Ternyata perjuangan anak saya nggak sia-sia. Tapi saya tahu itu Tuhan yang mampukan dia. Semua karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan nggak izinkan, enggak ya kan. Jadi saya pikir ini bukan cuma usahanya dia tetap berusaha seperti yang kita bilang. Kau tetap berikan yang terbaik, usaha, doa,
itu. Pokoknya usaha, lakukan yang terbaik, doa serahkan sama Tuhan. Selalu itu ya saya bilang. Ya kita carikan nih orang tuanya, telepon-telepon nggak bisa. Ya Om, udah ketemu. Ternyata orang tuanya sudah masuk ke sana, ke pengumuman yang lulus gitu. Mereka yang ke sini. Ya, saya nunggu di sini aja Om ya. Ternyata bis-bis yang lewat dia bilang, ayo naik, anaknya yang lulus. Dibawa ke lapangan sana gitu ya. Dibawa ke dalam. Dibawa ke dalam. Di Naik, lapangan orang tua Taruna itu yang gitu. anaknya yang lulus silahkan naik. Saya pikir, oh alah dari tadi itu. Saya pikir ini ada acara mungkin acaranya keluarga Akpol gitu. Saya pikir tadinya, walah kita naik Pak. Naik dari bis dibawa ke sana. Ternyata di sana juga udah rame ya, udah banyak juga orang tua yang anaknya lolos sudah ke sana. Oh, dengan senang hati, terharu, semua campur aduk. nangis karena terharunya gitu ya, semua campur aduk. Sampai ini anaknya di mana ya, mereka lagi baris ya, botak semua, batik semua ya kan, nggak bisa lihat anaknya di mana, cuman tangannya aja yang melamba-lamba gitu ya. Hai Raja, mama di sini, mama di sini gitu aja. Cuman dia mungkin nggak lihat ada pengarahan, mereka dikasih pengarahan, baru habis itu diperbolehkan ketemu sama orang tua. Setengah jam. Ada setengah jam. 30 menit. Ada 30 ya, kurang lebih segitu lah ya, 30 menit. Anaknya belum ketemu nih. Yang lain-lain sudah berpelukan ya. Yang lain-lain sudah berpelukan, sudah ketemu dengan orang tua. Akhirnya ketemu juga sama dia. Sampai dia nangisnya kenceng banget. Sampai terseduh-seduh dia nangisnya. Sampai terharunya dia bilang, Mama aku masuk Ma, aku lulus Ma, aku lulus gitu. Senang banget. Iya. Senang banget. Apa ya, bangga ya, bangga karena dengan ya murni banget gitu, bangganya di situ gitu, karena banyak juga yang nanya, yang di tempat saya juga yang bilang, itu susah. Ada yang bilang, oh dia udah gagal. Ada yang seperti itu. Karena jujur ada mungkin ada temennya juga yang ikut daftar gagal. Jadi dia nggak mungkin masuk lah. Yang sana aja, ini ada gagal kok gitu. Ya ini dari segi finansial kalau dilihat dari nggak ada. Tapi saya sepanjang itu Mbak, saya nangis saja. nggak tahu ya ngomongnya. Aduh, nangis, terharu, terima kasih sama Tuhan. Ternyata cita-cita anak saya Tuhan yang izinkan dia di situ. Karena saya pikir, ya buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Yang penting kita berusaha. Itu aja sih. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Yang penting kita mau berusaha, tetap berjuang, nggak boleh nyerah sekalipun keadaan yang sederhana. Iya. Pasti kan atas izin Tuhan juga ya. Iya, betul. Kalau dari Bapak gimana? Tadi pihak yang punya benda, dari pihak Bapak. Yang pasti memang luar biasa bahagianya ya, karena tidak sia-sia. Pikiran saya sih begitu, dari usaha dia sendiri, karena kita bimbing memang biar mandiri ya. Saya bilang, Tuhan terima kasih atas jawaban doa kami. Sepanjang hari itu Mbak, begitu kami tahu, sampai malam itu nggak berhenti nangis. Setiap nangis lagi sepanjang malam. Kami pulang besokannya, sampai ke stasiun
mungkin kalau orang nggak tahu ya, ini orang ini berantem kali ini ya. Mungkin begitu. Iya, betul. Mata udah apa ya? Merah gitu. Saya ya air mata selalu ada ini bocor ya, istri juga. Nah jadi memang nggak bisa dibilangin dengan kata-kata lagi. Begitu luar biasanya bahagianya ya, karena anak saya itu dengan usaha sendiri. Jadi orang bilang di luar ya, kalau nggak ada uang, udahlah jangan berharap lah masuk polisi, apalagi Akmil. Kalau nggak ada pendamping atau yang bawa, nggak usah mengharap lah, seperti itu. Tapi bener kalau kali ini saya bilang, ternyata sudah berubah kok masuk ke polisian. Itu anak saya sendiri dalam hati saya, dan itu satu kebanggaan buat saya. Harapan saya dia tetap jadi anak yang baik ya, yang tetap rendah hati gitu. Itu yang saya tanamkan, sekalipun dia sudah masuk di Akpol, tetap nggak boleh lupa siapa dia gitu. Jadi itu saya tanamkan, itu bukan cuma karena pencapaiannya dia, tapi karena campur tangan Tuhan juga buat dia. Itu harapan saya, dia jadi abdi negara yang takut akan Tuhan gitu. Begitu Pak. Kalau dari saya sih terhadap anak kami Raja, ya semoga dia menjadi polisi yang baik, yang berintegritas, karena tanpa integritas dan jujur saya rasa dia akan nggak bisa berkembang. Tapi dengan modal itu saya rasa ke depan dia pasti bisa menjadi polisi atau abdi negara yang baik. Itu harapan saya, sehingga orang bisa melihat ternyata polisi itu udah berubah kok seperti itu. Itu harapan saya, sehingga nanti adik-adiknya juga kan bisa ikut seperti Motivasi itu. Motivasi. Pertama ya, sebelum kita menjatuhkan pilihan di Bintang Bangsa, sebelumnya kita juga udah pernah cari-cari tempat buat bimbel untuk kedinasan gitu. Sudah ada kita cari, terus informasinya, kita minta informasinya seperti apa gitu, baru cari lagi dari Raja juga sih, rekomendasinya dia juga. Dari dia bilang, "Ma, aku di Bintang Bangsa aja." Iya. Nah, saya bilang, di Bintang Bangsa di mana? Di Cibubur gitu. Ya udah berangkat kita. Bagus, kita belum. survei gitu. Bagus kok di sana mah, gitu. Saya bilang, tahu dari mana? Gitu. Dia bilang tahu dari temennya, gitu ya. Mungkin dia lihat, saya kan nggak, saya jujur belum pernah ya. Terus sebelum kesini kan, yang saya bilang kita udah pernah lihat juga sama dia juga, gitu ya kan tempatnya. Terus ya karena ya memang biayanya tinggi-tinggi ya, gitu. Jadi waduh, ini buat saya sih, karena ini juga di samping biayanya yang tinggi, saya juga nggak ada juga jangan sampai hasilnya muluk-muluk dulu gitu. Jadi yang masuk di saya lah gitu, istilahnya gitu. Jadi karena Raja bilang di Bintang Bangsa di Cibubur, ya udah coba kita ke sana gitu, kita survei dulu ke sana gitu. Terus kita ke sini ketemu dengan Mbak Putri gitu, waktu itu Mbak Putri, terus dijelaskan seperti apa gitu, dijelasin, terus nanti maunya kemana gitu. Kita pulang deh sesudah ada penjelasan ya. Kita pulang, sesudah kita pulang kita diskusi lagi, belum langsung diputuskan waktu itu. Coba cari lagi, ya kan? Coba cari lagi, ada kita kunjungin juga tempat bimbel yang lain, diskusi lagi, terus akhirnya kita jatuh pilihannya ke Bintang Bangsa, karena menurut saya di Bintang Bangsa tidak muluk-muluk. Jadi saya lihat, oh ya kayaknya ini
seperti ini apa adanya, dijelaskan semua pendidikannya seperti apa, bayarannya seperti apa, dikasih tahu kalau untuk ada pilihan-pilihannya, kalau yang camp ada yang online, ada yang offline gitu ya, sesuai kemampuan kita lah, nanti disesuaikan, itu dijelaskan sama Mbak Putri waktu itu. Kita pulang, kita datang lagi, balik lagi mau untuk mendaftarkan gitu, memutuskan ya oke, pilihannya di Bintang Bangsa karena dari yang kita lihat dari anaknya juga, mungkin dia sudah dengar dari temennya gitu ya, kita jatuhkan pilihan di Bintang Bangsa gitu. Kalau langsung tertarik sih waktu itu pertama datang, kayaknya langsung nyaman, pas juga gitu, iya. Kalau Stephen kan dia tuh update dia ya. Jadi dia misalkan hari ini nih pelajaran apa, dikasih tahu. Terus kamu bagaimana? Saya kan tanya. Jangan sampai nanti tempatnya itu diikutin, tapi dia nggak cocok dengan lingkungan teman-temannya. Sama-sama siswa gitu ya, sama instruktur atau pembimbingnya, dia bilang happy kok Pak, enak, jadi nyambung istilahnya, nggak susah berbaurnya gitu. Pembimbingnya juga, guru-gurunya bagus, enak Pak, gitu. Terus gimana, gampang nggak mencernanya? Jangan kau bilang enak bagus tapi nggak dapat ini ilmunya sih. Bagus kok Pak, yang mudah-mudahan lah bisa berjalan dengan baik seperti itu. Itu ini Andia ya, ke saya gitu, dari Raja seperti itu. Terus itu juga update-nya ya, kalau habis apa itu hasilnya yang setiap bulannya itu kan dikasih tahu, jadi kita bisa pantau yang mana sih bisa dilihat, yang mana sih yang kurang, nanti diomongin juga di rumah gitu. Habis misalnya dia dari sini pulang dari sini kan udah jam 5 tuh. Kalau yang online kan ada jam 7 ya, ada jam 7. Memang kita sih suka arahkan yang online ikut, kadang-kadang dia bilang, waktu pertama-tama sih masih ikut ya. Tapi ke sini capek banget ya karena ada ini. Karena ada kegiatannya juga habis itu. Jadi yang saya bilang tadi, yang dia suka nanti kau pulang dari Bintang Bangsa nyampe di rumah itu jam 5, ganti udah lagi pergi lari ke ballroom gitu. Jadi kadang-kadang dia online itu ya semaunya dia. Saya agak kritis sama dia nih masalah nilai. Pernah juga WA sama Ibu Widya. Ini kami masih kurang nih, dikit lagi harus seberapa sih nilainya? Saya kan sering buka inian Akpol gitu ya, sama Akmil, nilai minimum seperti itu. Sampai ke Bu Widya saya tanya, Bu, info Bu, kalau misalkan Pol itu seberapa sih nilai minimumnya? Nah, dijelasin, kata Ibu Widya, Pak, sebenarnya sih nilai 70 itu sudah aman. 70 itu standar lah. Tapi kalau mau aman di 75 seperti itu. Saya bilang ke Stephen, kau jangan ambil angka 75. Kau harus bidikmu itu di 80. Saya ngomong begitu. Kalau bidiknya 75 kan otomatis bisa on di sana atau bahkan turun gitu. Saya selalu ngomong, saya memang kritis sama dia. Kalau udah keluar hasilnya, saya tak panggil tuh. Coba sini kan. Ini nilainya begini. Masih jauh nih. Ini kan udah bagus Pak, masih jauh lah, orang 80 kok. Saya bilang kemarin gitu. Saya yang paling agak getol nilai dia. Buat anakku Raja William Stephen Sinaga, saya, papamu bangga ya, senang. Semoga Abang Stephen ke depan bisa lebih baik. Di saat nanti kamu masuk di resimen Akpol, tunjukkan kau yang terbaik. Raih itu Adi Makayasa. Itu pesan Papa, ya. Kamu pasti bisa. Kenapa? Karena kamu tes ini ya Akpol, kamu bisa murni. Kamu bisa. Selama kamu bisa dan mau, pasti bisa. Ya. Itu harapan Papa, sehingga kamu nanti bisa membawa adik-adikmu. Ini ada 3 lagi nih adikmu nih. Kalau kamu sudah settle itu, udah masuk, bagus, adikmu pasti ngikut. Oke Bang ya, sukses ya Bang ya. Ya Bunda. Halo Abang Raja, sehat selalu. Anak mama yang baik.
yang tetap rendah hati. Jangan lupa berdoa, semangat. Seperti yang dibilang papa itu selalu dikasih tahu, dibilang itu, Rai itu Adi Makayasa, kamu pasti bisa, kamu hebat nak, sukses ya, jadilah abdi negara yang takut Tuhan. Terima kasih, dadah. Oke, baik. Terima kasih juga. Terima kasih Bapak atas waktu ini.